Masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Sahabat Dasat di rumah yang dimanapun Anda berada. Siapa yang suka nonton sepak bola? Kalau kita telaah lebih dalam, sebenarnya kehidupan dalam rumah tangga itu tidak jauh beda loh jika diibaratkan dengan olahraga sepak bola. Ada yang jadi kiper, ada yang jadi striker, ada yang jadi gelandang, dan juga wasit. Jika cinta diibaratkan sepak bola, aku akan memilih kuat sebagai pengemudinya karena aku percaya pemain utamanya dapat mencetak gol. Sama halnya seperti pasangan yang tetap bersarang di hatimu. Dalam setiap pertandingan, tidak hanya gol yang bisa menghibur, ada serangan dan umpan silang akurat yang menjadi salah satu hal penting dalam sepak bola. Sama seperti hubungan, Anda mungkin ingin nikah cepat, padahal proses perjuangan menuju pernikahan itu tidaklah mudah. Pernikahan, rumah tangga, dan hubungan suami istri merupakan hal yang sakral sekali dan seumur hidup. Kira-kira siapa yang akan berperan untuk menjadi kiper dan lain-lainnya? Mari kita dengarkan kembali petuah Ustadz Dasat Latif tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Ya, sahabat Dasat, kadangkala ada istri yang suka ngomel. Kadangkala ada yang pendiam. Nah, berbicara soal suka ngomel yang marah-marah, ini ada kisahnya pada zaman Umar bin Khattab. Ada istri sahabat yang suka ngomel, suka marah kepada suaminya. Lalu, suaminya ini ingin melaporkan istrinya kepada Umar bin Khattab. Umar waktu itu sebagai Amirul Mukminin, presiden. Dia datanglah ke rumah Umar bin Khattab dengan harapan melaporkan istrinya. Supaya Umar panggil dinasihatin. Tapi apa yang terjadi pemirsa? Ketika dekat dengan rumah Umar bin Khattab pun dilihatnya dimarah-marahi sama istrinya. Akhirnya sahabat ini berkata, weh Amirul Mukminin aja dimarahin, pulang dia. Nah, besok ketemu. Ya Amirul Mukminin, ya saya lihat kemarin Anda ditunjuk-tunjuk sama istri, kok senyum-senyum dan diam saja. Dengar jawaban Umar bin Khattab. Ini bapak-bapak yang ada di rumah, dengar ini rumus menghadapi istri. Apa kata Umar bin Khattab? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan membesarkan anakku. Bayangkan kalau fungsi hamil, fungsi melahirkan, fungsi menyusui, diambil alih sama suami, mana mampu kita? Maka begitulah caranya. Jadi ketika istri ngomel, supaya kita tidak sakit hati, supaya kita tidak merasa tertekan, maka bayangkan bagaimana susahnya seorang istri hamil, melahirkan, dan menyusui anaknya. Insya Allah semua kita marah, lenyap. Sama sering saya katakan, jika ada suami yang kasar kepada istrinya, tidak tahu memuliakan istrinya, maka sekali-kali lihatlah bagaimana seorang istri melahirkan anaknya. Saya Prof, waktu melahirkan istri saya, mamanya Cek, waduh saya lihat, pantas ketika Nabi mengatakan, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Kenapa? Karena memang puncak penderitaan seorang wanita adalah ketika melahirkan anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati istri-istri yang tabah dan sabar dalam mengelola rumah tangganya. Nah, Tas mau nanya. ya, Jadi dalam rumah tangga suami itu ojo dibanding-bandingke. ya, Dalam rumah tangga itu semua punya peran masing-masing. ya. Nah, seperti ibarat sepak bola kata Pak Ustaz, ada harmonisasi yang baik di antara pemain sehingga terwujud satu tim yang kuat. Ya. Nah, apa tipsnya Pak Ustaz ketika ada satu tim yang tidak mampu memainkan perannya dengan baik? Oke. Karena ada yang begitu Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Oke. Jadi sama pemain bola. Pelanggaran pertama kartu kuning. Melanggar lagi 2 kartu kuning. Melanggar lagi paceko. Kartu merah, suluko keluar. Tapi dalam rumah tangga boleh kau pakai itu. Istrimu melanggar sekali, ingatkan. Masih melakukan pelanggaran dan lebih besar lagi pelanggarannya, peringatan kedua. Ternyata sudah dinasehati, masih juga, apa boleh buat? Islam memberi jalan keluar. Apa itu?
berpisahlah kalian secara baik-baik, bukan dengan saling mempermalukan. Tapi harus begitu, Ustaz? Harus 2 kali saja? Tidak. Bisa sampai 10 kali, bisa sampai 30 kali. Tergantung apakah Anda mampu memaafkan pasangannya. Biasanya, Prof, laki-laki gampang memaafkan. Tapi perempuan ini susah. Ya selalu saya bilang, perempuan ini ahli sejarah. 1 kali salah, dia ingat terus itu. Meskipun sudah 5 tahun yang lalu, dia ulang lagi. Jelaskan, dia ulang lagi. Maka ada jamaah saya mengatakan, Ustadz, betul Ustadz katakan, perempuan itu ahli sejarah. Iya Bu, makanya laki-laki jangan bikin sejarah. Sejarah kesalahan. Ya kan? Karena kalau dia bikin kesalahan, istri pasti ngungkap terus. Kenapa? Karena istri yang dia pakai lebih dominan perasaannya, bukan nakalnya. Nah, maka saudaraku, dalam rumah tangga, khilaf, salah, biasa. Kalau pasangan kita salah, lihat dulu. Pertimbangkan apa jenis kesalahannya. Kalau bagi saya, yang susah dimaafkan itu, kalau dia sudah berkhianat. Dalam arti kesetiaannya. Dia pergi ke laki-laki lain, atau yang kedua, dia tidak tahu menghormati dan memuliakan orang tua. Itu pelanggaran besar. Tapi kalau perempuan kadangkala tidak tahu mengelola ekonomi keuangan, biasalah. Kalau dia kadangkala diberikan duit, salah guna, biasalah. Itu rezeki. Maka salah memasak boleh ya? wah, biasalah itu, biasa. Mau bertanya Ustadz, Ya, dalam setiap rumah tangga itu secara tradisional pasti ada pembagian kerja. pembagian kerja. Biasanya Ya. kan ada yang perempuan yang bekerja, ada laki-laki yang tidak bekerja. Ya, Nah ini kan biasanya ada isu dalam rumah tangga. Nah bagaimana Islam mengatur pembagian kerja yang secara Islami bisa diterapkan Ustadz? oke. Ini paling banyak dipersoalkan. Rumah tangga kebutuhannya 10 juta per bulan. Suami hanya mampu mendapat 7 juta. Maka biasanya kasihan istri karena kasihan sama suaminya, datang mengajukan permohonan. Pak, biarlah saya kerja juga, supaya kita bisa menutupi kekurangan. Kalau suaminya mengizinkan, maka tidak ada haramnya, tidak ada halangan bagi seorang perempuan cari nafkah selama dapat izin dan restu dari suami, dan dia mampu menjaga harga dirinya di luar. Boleh. Tapi jika suaminya tidak mengizinkan, tapi istrinya tetap ngotot, saya mau penuh kebutuhanku, maka istri seperti ini tentu bukanlah istri yang soleha. Percayalah saudara-saudaraku, para ibu-ibu yang ada di rumah sahabat Dasaat, tidak ada suami yang ingin rumah tangganya terbatas ekonominya. Tapi kan kita tahu, rezeki itu Allah yang ngatur. Sudah bekerja keras, ternyata tidak tercukupi. Itulah batas rezeki yang Allah berikan. Maka yang terbaik, saling pengertian, berbagi tugas. Dalam membina rumah tangga, boleh dicontoh, boleh tidak. Biasanya kalau saya, urusan pendidikan, bapak punya kuasa. Bapak yang harus disiplin. Urusan akhlak dan pembinaan agama, ibunya yang harus lebih keras di situ. Maka ada bagi tugas. Dan ketika anak salah, ini yang jadi persoalan. Kadangkala suami mau tegas, dibela sama ibunya. Atau sebaliknya? Ya biasa begitu. Suaminya ini tegas soal keuangan. Nah, tidak boleh. Kamu hanya bisa bawa duit 10.000 satu hari. Mamanya tidak tega. Akhirnya dimasukin. Nah ini ya, jangan dilihat bapakmu. Ini sudah metode mendidik yang sangat keliru. Maka seperti yang saya katakan tadi, berumah tangga bukan perkara kecil. Karenanya dibutuhkan ilmu. Salah satu caranya, nonton terus Gaspol di Metro TV. Gaspol, bos. Ulang. Gaspol. Gaspol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.